Salam pecinta ngopi. Kembali lagi hari ini kita akan bersama-sama mengupas suatu topik ngopi, ngobrol, pergumulan iman bersama saya Evangelis Yeskiel, dan hari ini kita akan bersama mengupas tuntas permasalahan yang ada pergumulan di tengah-tengah pelayanan anak. Hari ini saya ditemani dengan seorang hamba Tuhan yang bergelut dan memiliki passion di pelayanan anak. Bisa perkenalkan diri? Oke, Shalom pecinta ngopi, nama saya Venesia. Saya adalah pembina di Komisi Pembinaan Anak atau KPA di Gereja Kristen Protestan Jambi. Ya, contoh Venesia pernah ya mengisi di program ngopi, ngobrol pahlawan iman, masih ingat ya? Masih ingat? Kita membahas tentang tokoh Daud. Daud ya. Iya, Ya, nah, ketemu hari lagi ini, ya. Ya, ketemu lagi. Tapi kita kali ini bersyukur karena kita langsung membahas suatu hal yang menjadi spesialisasi daripada contoh Venesia sendiri, yaitu pelayanan anak. Nah, mengenai pelayanan anak, saya ingin bertanya satu pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa penting sih pelayanan anak? Mungkin bisa jelaskan? Oke, menurut saya ya, contoh ya. Nah, karena menurut saya Yesus adalah sentral dari kehidupan orang Kristen, jadi saya melihat bagaimana Yesus melihat pelayanan anak itu begitu penting. Saya ambil firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat 14 yang bertuliskan, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab mereka yang empunya kerajaan surga. Jadi mungkin ya bagi pecinta ngopi yang belum mengetahui konteks Matius pasal 19, jadi sewaktu itu ada murid-murid ya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Nah, mengapa ya murid-murid itu menghalangi anak-anak kepada Yesus? Karena murid-murid itu memandang ya anak-anak itu tidak dianggap di tengah masyarakat, dan juga pada saat itu Yesus begitu sibuk melayani. Begitu. Jadi karena murid-murid melihat Yesus begitu sibuk, jadi dan juga murid-murid tidak menganggap anak-anak itu penting di tengah masyarakat, jadi mereka berkata ya jangan datang gitu. Oke, jadi kita melihat ini ya suatu benang merahnya bahwa anak-anak sering sekali dianggap sebagai suatu pengganggu. Gitu ya, kalau bisa gangguan. Ya orang tua sedang pelayanan, anak-anak jauh saja. Betul, gitu ya. Kita mendengarkan firman Tuhan, ya sudah anak kalau bisa tidak usah mendengarkan gitu ya. Ini urusan orang dewasa gitu. Tetapi terbalik ya dengan contoh Venesia katakan, mengapa penting, dan contoh Venesia menggunakan Matius pasal 19 dan merujuk langsung kepada Yesus. Ya, kita melihat sikap Yesus sendiri kepada anak-anak. Di saat dunia menganggap anak-anak tidak penting, anak-anak harus dijauhkan, Yesus justru menganggap anak-anak itu penting ya. Betul. Dan saya bayangin waktu itu Yesus begitu sibuk, tapi Yesus mau menerima anak-anak itu datang kepadanya. Kemudian Yesus juga peduli ya dan menyambut mereka untuk datang kepada Dia. Oke, nah menarik sekali di dalam Matius pasal 19 ayat 14 tadi dikatakan bahwa kerajaan sorga itu empunya seperti anak-anak ya. Betul. Nah, berarti kan ada suatu panggilan kita belajar dari anak-anak. Ya, selain kita melihat bahwa penting untuk mendidik anak-anak, tapi di saat bersamaan kita dipanggil loh untuk menjadi seperti anak-anak begitu. Nah, di dalam bagian ini ya John Calvin pernah berkata, saat kita melihat bagian ini fokusnya itu justru kepada Tuhan. Karena Tuhan yang beranugerah kepada anak-anak walaupun anak-anak belum mengerti sepenuhnya tentang Tuhan. Tetapi di saat bersamaan kita diajar untuk seperti anak-anak. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak usah belajar firman Tuhan? Toh juga anak-anak tidak banyak mengerti, tapi Tuhan beranugerah padanya. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu ya? Iya, beda. Justru anak-anak perlu belajar firman Tuhan gitu untuk bisa bertumbuh di dalam Yesus begitu. Nah, mungkin maksudnya dari yang anak-anak itu mempunyai kerajaan sorga, itu saya melihat karakteristik anak itu salah satunya itu kemurnian hatinya. Kemurnian hati, iya, menarik sekali. Betul, ya kenapa murni? Ya anak-anak itu murni hatinya seperti kalau bisa dibilang polos ya. Masih polos. Iya, masih polos begitu. Nah, kerajaan sorga itu bukan seperti kerajaan-kerajaan di dunia yang memamerkan kekayaan, memamerkan kemegahan begitu. Tapi kerajaan sorga itu milik seperti anak kecil yang murni hatinya dan mau bergantung kepada Tuhan. Sederhana, iya, murni sederhana, gitu ya. Betul. Seperti juga Yesus memanggil orang-orang yang lemah dan hina, Yesus memanggil orang-orang berdosa. Begitu, ada panggilan Tuhan. Iya, menarik juga. Saya jadi teringat sebelum pasal 19
di pasal 18 sewaktu membahas tentang siapa yang terbesar. Ya mungkin di dunia ini kita berpikir yang terbesar adalah orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kepintaran, orang yang memiliki otoritas, ya itu disebut yang terbesar, sehingga orang berlomba-lomba mencari hal itu ya. Betul. Tapi menariknya ada suatu hal yang mind blowing. Yesus katakan justru yang terbesar itu anak kecil. Ya, kalau saya menjadi rasul ya saat itu ya, kita juga melihat di dalam konteks Injil, rasul-rasul juga sering ya bertanya kepada Yesus, dan kemudian salah satunya itu pertanyaan retorika, siapa yang terbesar? Itu mungkin ada maksud siapa lagi selain kami gitu loh ya. Tapi Yesus katakan bukan kalian ya justru rasul yang dekat, tapi anak kecil gitu loh. Wah, itu mind blowing sekali. Posisi anak itu sangat penting sekali ya di mata Yesus. Anak-anak begitu berharga di mata Tuhan Yesus. Nah, jadi kita juga harus belajar, justru Yesus ingin membalikkan fokus kita, ya kita yang terbesar itu justru yang seperti anak tadi kecil yang itu, yang murni sederhana. hatinya. Betul. Mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Iya. Nah, berarti mengenai tadi firman Tuhan gitu ya. Anak-anak penting belajar firman Tuhan agar bertumbuh. Nah, orang dewasa perlu belajar firman Tuhan? Oh, perlu contoh. Orang dewasa, apalagi orang dewasa yang rohani ya. Jadi mereka tidak boleh hanya sampai tahap bayi rohani saja, tapi mereka perlu makan makanan keras. Yaitu firman Tuhan yang kalau misalnya firman Tuhan itu bersifat menegur, kita siap ditegur. Perlu mengingatkan, kita mau diingatkan. Dididik juga kita dididik. Dan standar kebenaran itu firman Tuhan. Iya. Kadang ironi ya, anak kecil tahu sedikit, ya, tapi mereka bisa percaya, patuh, dan mungkin melakukan. Betul. Kita yang sudah tahu banyak, justru mungkin kita tidak melakukannya. Iya. Gitu ya. Ironi ya. Iya, maka Kita harus perlu kembali belajar ya. seperti anak kecil. Oke, penting sekali ya kita belajar dari anak dan kemudian mendidik anak, karena Yesus menganggap itu adalah suatu hal yang penting. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, mendidik anak penting, tapi tentu tantangan pasti ada. Iya. Nah, menurut Shantau sendiri di tengah-tengah pelayanan anak, apa saja tantangannya? Tantangannya kalau di GKPJ itu kita sebagai guru-guru perlu melihat kebutuhan dan juga menyesuaikan konteks perkembangan zaman. Apalagi sekarang dunia anak itu benar-benar dipenuhi dengan medsos, kemudian juga games, ya, kemudian juga perkembangan digital begitu. Jadi guru-guru sebagai pengajar dan juga saya sebagai pembina perlu melihat apa sih yang menjadi kebutuhan anak ini, dan juga mengemas kurikulum yang kita pakai di GKPJ Show Me Jesus itu, mengemasnya dengan menarik supaya bisa dimengerti dan juga diaplikasikan dengan anak-anak. Jadi tidak hanya knowledge tapi juga heart dan juga skill mereka. Iya, luar itu biasa tantangannya. ya. Tantangannya berarti lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Iya, betul. Yang bisa menarik anak-anak kita untuk jauh daripada iman yang sejati. Betul, Nah, betul. ini saya jadi kembali teringat tentang sejarah sekolah minggu. Ya, contoh kenal pendiri pertama sekolah minggu? Oh, tahu contoh. Ya, Robert Rekes Robert ya. Rekes. Ya, Robert Rekes ya. Nah, Robert Rekes juga saat itu menghadapi tantangan lingkungan. Karena saat itu terjadi revolusi ya, industri, dan kemudian banyak anak-anak yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi tetapi langsung bekerja. Mereka bekerja jadi tidak diajarin moral ya. Karakter mereka sangat buruk. Nah, hari Minggu justru mereka pakai untuk melampiaskan ya kebiasaan buruk mereka, mengikuti tren-tren dunia begitu ya, sehingga anak-anak kecil saat itu hidupnya berantakan. Nah, melihat tantangan itu, maka berdirilah sekolah minggu yang waktu itu sampai berjumlah 400.000 ya kira-kira. Anak-anak dibentuk untuk percaya Tuhan Yesus gitu. Betul, ya. betul. Penting sekali peran sekolah minggu, contoh Felicia. Betul. Dan juga saya ingat sejarah sekolah minggu itu, Robert Rekes itu melihat anak-anak tuh di tepi jalan yang tidak aktivitasnya itu cuman ya di jalanan itu. Jadi Robert Rekes tergerak oleh belas kasihan untuk bisa merangkul mereka. Sama seperti di dalam Matius tadi ya, contoh ya, di mana Yesus juga mau menyambut mereka yang tidak dianggap di tengah masyarakat. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Penting ya sekolah minggu, guru-guru menjadi suatu mercusuar atau kita katakan gembala yang membimbing anak-anak di tengah dunia yang mudah menyesatkan kita. Nah, selain itu ada tantangan apa lagi? Tantangan lainnya adalah di GKPJ ya, mulai muncul cukup banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Itu
Itu tuh juga jadi PR saya, PR Lause-Lause, gimana anak-anak kebutuhan khusus ini di tengah keunikan mereka bisa mengenal Yesus. Nah, Gitu. kalau tidak salah kan contoh cukup mendalami ya tentang bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini satu tema yang sangat luas. Mungkin bisa berikan sedikit pandangan bagaimana Tuhan melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus dan mungkin peran Lause juga dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Kalau di dalam firman Tuhan kita melihat Tuhan tidak membeda-bedakan orang, Tuhan mengasihi semuanya dan termasuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Dan saya juga teringat satu tokoh Alkitab yaitu Mephiboset. Oke. Ya. Mephiboset itu dia kakinya pincang ya. Dia anak kebutuhan khusus secara fisik begitu. Tapi Daud tetap menyambut dia gitu. Karena anaknya Yonatan ya. Yonatan adalah sahabatnya Daud begitu. Nah, ketika Daud mau menyambut Mephiboset untuk makan semeja dengan Mephiboset, itu merefleksikan kasih Tuhan juga. Tuhan mengasihi anak-anak kebutuhan khusus seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari firman Tuhan itu, ya kasih Yesus itu tiada batas dan tidak membeda-bedakan, termasuk anak-anak kebutuhan khusus juga mau dirangkul. Jadi Show Me Jesus ini juga sangat relevan untuk anak-anak kebutuhan khusus di GKPJ begitu. Oke, terima kasih ya Contoh Venesia untuk sharingnya. Nanti ke depan mungkin perlu lagi pembahasan mengenai hal itu ya, lebih lengkap ya. Saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah, kemudian bagaimana ini? Ada satu pandangan juga dari mantannya Presiden Amerika ya, Nixon. Dia melihat seperti ini. Dia pernah berkata bahwa sekolah minggu kurang di dalam menanamkan kasih. Nah, mungkin soal ilmu pengetahuan Alkitab ya diajarkan dengan sangat baik. Tetapi belum tentu anak-anak itu menjadi anak-anak yang mengasihi temannya, mengasihi orang tuanya. Betul. Ya saya yakin tidak semua sekolah minggu seperti itu. Banyak sekolah minggu yang mampu melakukan hal itu ya. Nah, bagaimana pelayanan anak tengah-tengah gereja kita? Apakah anak-anak kita mampu menyatakan kasih Tuhan, dan biasanya cara apa yang contoh terapkan atau guru-guru kita lakukan sehingga anak-anak kita dapat mempraktekkan kasih, tidak hanya ilmu secara kognitif. Ya, betul. Ya, kalau sekolah minggu kan biasanya cuma 1 kali setiap minggu ya, contoh ya. Dan setiap minggu itu pun cuma 1 sampai 1,5 jam begitu. Jadi kita tidak bisa mengukur kasih mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada sesama, karena cuma 1 kali seminggu itu. Jadi yang bisa melihat itu di dalam daily life mereka, di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada 2 hal yang bisa dikerjakan untuk bisa melihat bagaimana mereka mengasihi Yesus dari sejak kecil. Yang pertama, saya sebagai pembina itu ada mengirim renungan setiap hari ya. Jadi saya rindu anak-anak itu tidak hanya belajar firman di hari Minggu, tetapi juga setiap hari mereka bisa belajar firman. Mereka bisa ya mesbah keluarga bersama dengan keluarga. Mereka juga bisa berinteraksi dengan firman Tuhan, bisa belajar kenal Tuhan lebih dalam. Nah, menariknya contoh dari saat teduh itu anak-anak baca ya. Cukup banyak anak yang membaca dan juga meresponinya. Bahkan ada yang menulisnya apa yang didapati gitu. Misalnya waktu itu saya ingat tentang kejadian, mereka menulis bahwa Allah itu tidak mau berpisah dengan manusia berdosa. Yang mengutus Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia termasuk saya. Nah, itu. Jadi dari situ saya melihat bahwa anak bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan cara disiplin rohani seperti ini. Disiplin rohani, relasi dengan Tuhan saat teduh ya. Betul. Jadi kita seharusnya juga tidak usah memisah-misahkan hanya ilmu dan juga ilmu dengan praktiknya. Karena pada dasarnya kalau seseorang itu dekat dengan firman Tuhan yang sejati, firman itu yang akan mengubahkan, pemahaman itu yang akan mengubahkan. Ya. Betul. Dan yang kedua, saya bisa melihat bahwa anak-anak mengasihi Yesus itu dilihat dari mereka bisa mengembangkan talenta untuk Tuhan. Nah, anak-anak di GKPJ ini hebat-hebat contoh, potensinya luar biasa. Banyak bakatnya. Misalnya pada saat lomba Natal, lomba Paskah, event-event besar di kalender gerejawi, itu mereka bisa ikut berpartisipasi di dalam perlombaan, mereka bisa mengembangkan karunia mereka. Misalnya menggambar, melukis, menyanyi, baca puisi, terus menghafal ayat Alkitab, dan juga bermain musik gitu. Jadi ketika mereka mengembangkan karunia itu, saya percaya mereka itu mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan.
Oke, luar biasa ya Contoh Venesia ya atas sharingnya. Anak-anak kita itu luar biasa, bisa ada banyak sekali talenta ya. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Betul. Nah, kemudian ada satu tantangan lagi yang saya lihat ya, gitu ya, mengenai orang tua. Nah, kerap kali ada satu pandangan bahwa anak diletakkan ke sekolah minggu, kemudian oke, everything will fine, biarkan saja guru-guru yang hamba Tuhan, rohaniawan yang mengurus anak saya. Saya tidak perlu mengurusnya, begitu ya. Nah, dan juga bagaimana ya melihat peran orang tua di dalam pelayanan anak, ya, dan bagaimana menghubungkan nih sekolah minggu dengan orang tua menurut Contoh Venesia. Oke. Ini tantangan juga kan? Betul tantangan orang tua juga ya. Iya. Kalau saya melihat sekolah minggu itu tidak hanya berbicara tentang anak, tentang guru, tapi juga orang tua. Dan orang tua itu adalah spiritual partner untuk anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan, karena setiap hari mereka bertemu ya, begitu. Dan tantangannya memang perlu kerjasama dengan baik dengan orang tua. Kemudian juga masih ada orang tua yang memang belum percaya kepada Yesus, itu juga satu tantangan yang besar. Tetapi kami sekolah minggu terus berusaha, Lause terus berusaha untuk bisa bekerja sama dengan baik, follow up anak dengan baik lewat orang tua ini, begitu. Dan kami juga ada menyisipkan Injil tentang Injil Yesus kepada orang tua yang belum percaya, begitu. Dan memang sekali lagi setiap hari itu perlu dukungan orang tua untuk bisa anak-anak bisa bertumbuh, begitu. Oke, terima kasih ya Contoh Venesia. Jadi sangat penting. Jadi sangat penting sekali. Bukan ya. hanya tugas rohaniwan, bukan hanya tugas guru sekolah minggu, tapi juga orang tua sangat penting. Ya, secara logika juga tidak cukup ya, karena sekolah minggu itu kan cuma 1-2 jam. Iya, Dan mungkin betul. langsung ada follow up ya kepada anak-anak, tapi terbatas. Betul. Sedangkan orang tua yang langsung ya. Iya, yang langsung setiap hari bersentuhan Maka, dengan anaknya. Para orang tua, marilah kita juga membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata kepada kita bahwa kita dipanggil untuk mendidik anak-anak kita ya, seturut kehendak Tuhan dan ajaran firman-Nya. Itu banyak sekali ya dalam kitab Amsal ya. Dan juga banyak sekali ada pengajaran Alkitab mengajarkan bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak. Jadi tidak boleh dilepaskan. Betul. Nah, mungkin tantangannya bagi orang tua yang mungkin belum percaya atau sibuk gitu ya. Kesibukan, belum percaya begitu. Tapi sekali lagi ya, dengan anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan kita terus perlu bekerja sama dengan baik dengan orang tua. Dan orang tuanya itu juga perlu dekat Tuhan ya. Betul. Ya, kalau dia sudah dekat Tuhan, dia otomatis mengerti pentingnya ya, bisa membimbing anak-anak di rumah gitu. Ya, dan dia juga diberikan hikmat untuk mengatur waktu di tengah kesibukannya. Ya, jadi jangan sampai anak itu merasa bahwa handphonenya itu atau gamenya itu ya dapat menggantikan orang tua. Betul. Saya tidak butuh mereka, asalkan ada gadget, ada komputer, saya bisa hidup di tengah-tengah ini dunia ini gitu. Itu ironis sekali ya. Saya rindu itu ketika anak itu ke rumah, pulang ke rumah itu bukan hanya anak itu feel home, tapi juga bisa feel Jesus lewat orang tua. Amin. Ya, ini doa kita semua yang bagi para orang tua. Nah, yang terakhir ya, di dalam pepatah Tionghoa ada yang disebut dengan jiao xue xiang zheng, yaitu apa? Saat kita mengajar, kita tidak hanya mengajar, tapi kita juga diajar yang mendapati berkat. Nah, di dalam pelayanan anak, selain contoh memberkati anak-anak, nah, apa berkat yang didapat di tengah-tengah pelayanan anak itu? Bisa sharing kan? Oke. Yang berkat yang diterima tentu banyak ya. Contohnya tidak bisa diucapkan satu persatu, tapi yang saya melihat itu benar-benar berkat Tuhan untuk anak-anak yang bisa sangat kelihatan itu ketika mereka setiap hari itu menghidupi doa. Gitu. Jadi mereka berdoa, bahkan ada orang tua yang memfoto anaknya gitu, video isi-isi doanya juga, jadi berdoa itu benar-benar suatu berkat Tuhan ya. Jadi benar-benar ada implementasi antara firman Tuhan dan kehidupan spiritualnya begitu. Berdoa, kemudian juga berkat lainnya ketika lause-lause, saya melihat lause-lause begitu berjuang keras ya, kelas persiapan, lause-lause sekolah minggu ini juga hebat-hebat ya. Berjuang kelas persiapan dan juga mempersiapkan firman Tuhan dari jauh-jauh hari, membuat alat peraga ya, harus menarik, kreatif dan sebagainya. Dan kita percaya bahwa kita ini hanyalah alat Tuhan ya. Kita menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah,
Berkat Tuhan itu ketika melihat anak-anak itu mengerti firman Tuhan, bisa benar-benar bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu suatu anugerah. Betul. Tuh. Iya, Saya ingat ketika di dalam kelas ya, di ekspektasi saya ya, waktu itu saya pernah mengajar tentang Raja Hizkia yang saleh. Waktu itu anak-anak antusias gitu ya, anak-anak antusias, oh iya Raja Hizkia gitu. Tapi raja yang paling taat siapa? Tuhan Yesus adalah Raja yang sejati. Nah, ketika ada di akhir itu ada sesi tentang menulis doa, nah mereka itu benar-benar menangkap apa yang yang firman Tuhan diceritakan itu, dan mereka mau sharing kepada Lause. Jadi berkat yang diterima itu adalah mereka bisa terbuka. Ya, itu juga suatu keberhasilan juga ya, mereka mau terbuka kepada Lause, mereka mengungkapkan isi doanya, perlu didoakan apa. Oke, ya. Dari anak-anak kita juga bisa belajar ya. Jadi tidak hanya mengajar, kita melihat anak-anak juga mendapati berkat ya. Dari tadi kita juga sudah membahas mengenai kemurnian, kepolosan, bahkan iman mereka kepada Yesus ya. Wah, kita harus benar-benar belajar dari anak-anak. Kita harus respect kepada mereka gitu ya. Ya. Dan kadang anak-anak pintar sekali ya dalam, mungkin orang tua, saya pernah mendengar cerita bahwa orang tuanya dalam pergumulan, tapi anaknya berkata jangan khawatir papa mama gitu. Wih, malah anak-anak yang menasihati orang dewasa Iya, gitu ya. Betul. Nah, kita ada kecenderungan kalau anak-anak yang ngomong itu otoritasnya kurang. Padahal kalau yang dinyatakan itu kebenaran, ya seharusnya kekuatannya sama. Betul. Apalagi kebenaran dari firman Tuhan ya, dan firman Tuhan berada di yang paling otoritas gitu. Oke. Nah, yang terakhir ini, menurut Contoh Venesia, kebutuhan akan guru sekolah minggu penting nggak? Oh, sangat penting. Lagi butuh nih. Lagi ya? butuh. Nah, saya berikan Contoh Venesia kesempatan mungkin dengan beberapa kalimat untuk membereskan ya, salah paham nih. Banyak salah paham, aduh, jadi guru sekolah minggu susah, harus bisa begini, bisa begitu gitu ya. Nah, mungkin bisa diberitahukan kepada setiap kita pendengar Ngopi, agar mereka juga bisa terlibat dan terdorong ya, tergerak untuk pelayanan anak. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Oke, baik. Ya, rekan-rekan, saat ini GKPJ membutuhkan ya, sangat butuh sekali guru-guru yang berkecimpung di dalam sekolah minggu, mengajar anak-anak, dan percayalah bahwa panggilan guru sekolah minggu adalah panggilan yang mulia karena berasal dari Tuhan. Yesus, Sang Guru Agung itu memanggil setiap kita menjadi guru-guru bagi anak-anak kita. Dan juga ketika ada panggilan Yesus, kita perlu taat. Kita tidak perlu mengeraskan diri, mengeraskan hati, kita perlu meresponinya dengan ketaatan. Dan memang banyak guru-guru sekolah minggu yang bersaksi sulit gitu. Tapi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong begitu. Dan percayalah, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan. Dan juga ada kerjasama, pasti ada kerjasama. Kita sama-sama belajar, nggak ada yang senior, nggak ada yang junior, enggak. Tapi kita sama-sama merangkul, sama-sama belajar, sama-sama melayani Tuhan yang telah memanggil kita. Gitu. Apakah engkau tergerak? Ya, bagi yang tergerak ya, doakan ya. Saya juga akan bantu mendoakan kira lebih banyak guru-guru terpanggil untuk mendidik anak-anak kita di tengah zaman yang tidak mudah dan penuh tantangan. Betul, karena anak-anak adalah masa depan gereja. Anak-anak adalah generasi penerus gereja. Kalau nggak ada anak-anak gereja, nggak ada jiwa baru ya, gitu ya, nggak ada penerusnya begitu. Jadi sangat penting untuk mendidik anak-anak dari kecil, mengenal dan mengasihi, juga mengalami Yesus. Amin. Oke, terima kasih Contoh Venesia. Terima kasih Contoh ya. Kita sudah berbincang-bincang mengenai pelayanan anak ya, sekitar pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangannya ya. Mungkin ada 1-2 kata sebagai kesimpulan. Ya, Yesus sangat mengasihi anak-anak. Anak-anak begitu berharga di mata Yesus. Yesus menyambut anak-anak dengan kasih-Nya, dengan kepeduliannya, dan mari kita juga mau merangkul anak-anak untuk bisa datang kepada Yesus. Show me Jesus, show them Jesus. Soli Deo Gloria. Oke, Mazmur 127 menyatakan bahwa anak-anak adalah pusaka. Yesaya pasal 54 ayat 13 berkata bahwa setiap anaknya akan dipanggil untuk menjadi muridnya. Dan Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6 mengajak kita untuk mendidik anak kita di dalam ajaran sepatutnya agar sampai tua nanti dia tidak menyimpang. Amin. Ya, demikian acara Ngopi, Ngobrol Pergumulan Iman. Nah, kedepannya saya ingin ya
Contoh Venesia bisa mengajak tadi anak-anak yang dikatakan bertalenta itu ya. Oh iya, banyak Ya. bertalenta. Oh. Oke, next kita akan bersama-sama ngobrol di ngopi, ngobrol pergumulan pahlawan iman. Oh, Oke ya, bersama anak-anak ya. Oke, saya janji deh bawa anak-anak. Oke, janji Oke, ya. janji. Oke, nantikan ya bersama anak-anak sekolah minggu kita yang penuh talenta dan yang luar biasa pintar. Ya, demikian podcast Ngopi, ngobrol pergumulan iman pada hari ini bersama saya Evangelis Yeskiel dan ditemani oleh Evangelis Venesia. terus dukung pelayanan ini di dalam doa dan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati memberkati setiap kita kita. semua. Sampai jumpa. Dah.